Lihat teman-teman, cuacannya membludak. Ini hari Senin, serame ini. Nggak tahu kita akan lihat ke belakang seperti apa nanti. Cuacannya kok kayaknya mengalir terus dari belakang ke depan. 5 orang? Oh, 5 orang. Oke. Terhandle semuanya kah dengan 5 orang? Ya, kita masih cukup kekurangan juga, masih kewalahan Pak. Kewalahan ya? 250 sampai 300 maksimal. Oh ya, per hari? Iya, itu kalau lagi. Rame banget teman-teman. Ya ini kurang mesinnya apa kurang orangnya ini? Kita lagi concern banget, terutama untuk klien. Sedih banget kalau Google review-nya itu di bawah 4,9, itu sedih banget. Ini aduh, ini berapa ini untuk review-nya? 2,1, saya kaget. Pastinya komplain-komplain di sini. Nah ini kan bisa jadi yang komplain beneran pelanggan, bisa jadi bukan. Hai Laundry Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Teman-teman, saya masih ada di Kendari dan kita mampir lagi salah satu kliennya Apik Management yang ada di Kendari. Lokasinya strategis, sampingnya hotel, depannya ada tempat, ada Hollywood Cinema, ada Tanah Merah Cafe yang rame, di Jakarta juga rame ya. Seperti apa bisnis laundrynya yang sudah berjalan hampir 2 tahun, kita akan berangkat dan masuk ke dalam. Sip! Nah teman-teman, kita sudah ketemu dengan ownernya dari laundry apa di sini. Nanti langsung ngobrol dengan ownernya. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Bagaimana kabarnya? Luar biasa baik. Yes, puji Tuhan, kabar baik semuanya ya. Nah ini adalah owner dari laundry yang ada di sini. Biar langsung bisa dikenalkan laundrynya apa, dengan siapa, backgroundnya apa. Silahkan langsung Mbak. Silahkan Bapak dan Ibu perkenalan. Silahkan. Oke, saya dengan Firman dan istri saya dengan Sri. Oke. Kami dari Kairos Laundry Kendari. Background kami sebelumnya itu bukan dari laundry ya, tapi Yes. kami dari bahan material. Oh, Tapi oke. kami sekarang memutuskan untuk memulai usaha di laundry. Nah, kenapa namanya Kairos Laundry Bapak? Karena kami mungkin berpikir kami dekat. dari ini ya, Nasrani ya. Yes. Jadi kami memutuskan inilah arti Kairos itulah adalah artinya waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Oke. Waktu Tuhan untuk kami di rumah tangga ini untuk lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Dalam hal bisnis, Dalam hal bisnis dan berkat dan soalnya. berkat. Nah, rukonya ruko sendiri? Ruko sendiri. Ruko sendiri teman-teman. Jadi posisinya ada di jalan apa Pak ini Pak? Jalan Saranani, Mandonga, depan bioskop Hollywood. Bioskop Hollywood. Hollywood Cinema, itu bioskop ya Pak? Bioskop Hollywood. Rame ya Pak? Rame, cukup paling rame di Kendari. Keren. Dan paling lama. Paling lama, strategis loh sebenarnya Pak. Strategis, ya. Cukup strategis. Tapi ya ini ada pohon nggak kelihatan nih tadi. Kecepatan tinggi, kalau nggak lihat ini nggak kelihatan. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi, terutama tentang omsetnya ya. Omset mau berapa? Kita masuk. Oke, nah ini di area depan, ini ada area kasir. Ada harga jual di sini, ada timbangan. Ini area apa ini Bapak Ibu? Area untuk melipat. Oh, melipat baju di sini. Melipatan ya. Oke, tapi kalau pelanggan datang lewat sini, Pak. Lewat sini. Oke, lewat sini aja. Nah, laundry sini rata-rata kiloan apa satuan atau apa, Pak? Kita banyak kiloan, kalau dipresentasikan ya 60-40% lah. 60%-nya apa? Kilonya 60%. Oh, kilonya masih lebih banyak ya. Iya. Harga jualnya berapa kalau laundry kilo? Kita kilonya yang cuci lipat itu 5.000, 6 jam. 6.000 yang 6.000 berapa lama? 2 2 jam. jam. Oke. Terus laundry kiloan yang kayak cuci setrika? Cuci setrika ada. Cuci setrika berapa? 7.000. 7.000. Harganya masih sama seperti awal-awal. Masih sama, belum berubah, belum kita ubah. Lihat teman-teman, cuacannya membludak. Ini hari Senin, serame ini. Nggak tahu kita akan lihat ke belakang seperti apa nanti. Cuacannya kok kayaknya mengalir terus dari belakang ke depan. Ya. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Luar biasa. Timnya sendiri ada berapa orang Pak di sini? Untuk sementara masih 5. 5 orang? Oh, 5 orang. Oke. Terhandle semuanya kah dengan 5 orang? Ya, kita masih cukup kekurangan juga, masih kewalahan Pak. Kewalahan ya? Masih butuh orang juga. Oke, memang berapa banyak Pak? Rata-rata kiloannya aja deh misalnya per hari. Per hari kisaran itu berapa Pak? di kisaran 250 sampai 300 maksimal. Oh ya, per hari? Iya, itu kalau lagi bagus, pasar bagus. Oke, kalau pas lagi low season misalnya nggak Di terlalu bawah ini? 200 sampai di 180.
180. Rame ya. Rame banget teman-teman. Ya ini kayak kurang mesinnya apa kurang orangnya ini? Kalau satuan sendiri berapa banyak? Ada Pak di sini Satuan satuan? ada, satuan. Berapa banyak Pak kira-kira? Satuan. Rata-rata. Satuan untuk bed cover begitu mungkin satu hari kayak masih 10 sampai 20 begitu Pak. Bisa sampai 20-an bed cover per hari. Dia campur sama Campur baju, ya? kayak ada sepatu 20 begitu. pieces itu terus sudah termasuk yang lain-lain ya. Sepatu dan sebagainya. Iya. Oke. Pelanggan paling banyak di sini apa? Apakah mahasiswa kah atau penduduk di sini? Hotel misalnya? Keluarga di sekitar sini? Sama hotel Pak. Hotel? Hotel, orang-orang sekitar sini begitu Pak. Oke. Nah mereka bisa tahu ini dari mana? Dari ini ya Pak, dari tetangga ke tetangga begitu. Oh, mouth to mouth, Ya, dari mulut ke mulut. Dan bahwa- brosur juga. sama brosur juga waktu awal-awal kan kita buka bagi-bagi brosur begitu. Awal kan. Kalau sekarang kan udah berapa tahun? Dari 2003 bulan 7. 2023 ya? 2023 ya, sorry. Juli ya. Berarti mau 2 tahun ya berarti. Mau 2 tahun. Oke, Juli. Oke. Iya. Sudah mau 2 tahun nih. Sudah mau 2 tahun. Pelanggan sudah mulai banyak. Cuman sekali bagi brosur dulu aja. Pak awal aja. Sekarang pas tengah-tengah bagi brosur lagi. Tengah-tengah masih sempat. Oh sempat bagi Sempat brosur juga lagi. masih bagi. Oke, pelanggannya udah mulai banyak teman-teman dan rata-rata penduduk sekitar. Dan yang menarik teman-teman, ini kita sudah ngecek Google review lagi. Nah, kebetulan Bapak Ibu kita lagi concern banget terutama untuk klien. Sedih banget kalau Google review-nya itu di bawah 4,9 itu sedih banget. Ini aduh, ini berapa ini Google review-nya? 2,1, saya kaget. Pastinya komplain-komplain di sini. Nah, ini kan bisa jadi yang komplain beneran pelanggan, bisa jadi bukan. Itu yang harus direspon sebenarnya. Karena gimana pun juga anak-anak sekarang atau orang-orang sekarang lebih yakin dengan Google Review. Salah satunya membuat mereka mampir adalah Google Review. Termasuk saya yang tinggal di hotel nggak tahu laundry Kendari. Saya kan pasti ngeliat kayak kemarin ya di acara Apik Roadshow kemarin kan. Ayo simulasi laundry dekat hotel itu. Ada apa laundrynya di sana? Laundry Express saya cari. Pasti yang saya cari adalah yang minim komplain. Ya minimal 4,8, 4,5 lah masih saya coba tolerir lah untuk laundry. Nah, nanti saya akan Google review. Sekarang saya levelnya sudah lumayan tinggi. Jadi saya akan membantu mereview di sini dan semoga nanti ada strategi baru. Setiap pelanggan yang di sini sebaiknya disarankan untuk mereview. Nah, pegawai nanti dikasih tugas, dikasih target per hari misalnya 2 review, 5 review, bintang 5, dan seperti itu. Kan banyak yang puas kan kalau balik repeat order kan pasti banyak ya Pak. Berarti kan puas. Kalau nggak puas kan pasti ya bisa jadi malah nggak review sama sekali. Atau bisa jadi malah ngasih tahu tangganya jangan datang ke sana. Saya ketukar bajunya, saya rusak kayak gitu. Dengan adanya Google Review, Bapak Ibu akan bisa meyakinkan orang sebenarnya hasil kita oke loh. Dengan pelanggan yang banyak ini kan harusnya orang lebih yakin ya. Tapi kan karena Google Review 2,1, bener nggak sih? Semoga dengan kehadiran kami di sini, reviewnya semakin tinggi. Amin. Nah, oke teman-teman, tadi kita sudah melihat di area depan, kelihatan ini cucian berjajar luar biasa. Ini ngantri apa Pak? Nyuci kah? Apa ngantri ngeringin kah? Atau apa ini? Ini ada yang ngantri ngering. cuci dan ngeringkan, Pak. Ngering ya, ini ngeringnya kurang. Jadi dengan 200 kilo per hari teman-teman, 5 set mesin 5 dryer komersial itu masih kurang. Kayaknya harga jualnya kurang tinggi. Kenapa kok nggak berani naikin? Satu sisi belum Belum pede? betul, Pak. Iya, Belum oke. pede untuk kompetitor kan semakin bertambah, Pak ya. Siap. Kompetitor di mana-mana dan setahun setengah saya buka pun yang buka pun semakin Banyak. tumbuh. Betul. Kalau Di emang lingkup saya, Pak ya. siap. Di daerah sini berarti ada berapa laundry gitu ya Pak? Ada berapa laundry Bapak lihat? Tidak. Sekitar 5 atau 6. 5 atau 6 sepanjang jalan. jalan ini. Jalan apa ini tadi? Saranani. Saranani. Betul. Pada waktu bangun laundry awal-awal, balik lagi ke awal ya Bapak Ibu ya. Apakah ada kendala membangun bisnis laundry awal hingga sekarang deh? Bapak kira-kira kendala paling banyak itu kira-kira apa? Di karyawan. Di karyawan. Enggak apa-apa, Di karyawan. disampaikan. Oke kan, iya, hampir semua di karyawan sih Pak. Masalah itu di karyawan. Di karyawan. Kenapa? Keluar masuk. Keluar masuk dan kadang biasa ada mungkin yang terlewatkan di SOP-nya gitu Pak. Mungkin kita
kurang perhatikan, jadi terlewat. Oke. Gitu. Jadi terkendala di situ. Siap. Jadi biasa mungkin kalau ada komplainan itu kayak mungkin yang saya tekankan spotting mungkin tidak terspotting, terlewat. Oke. Atau mungkin ada yang ketuker, nah itu yang biasa kita Sering terjadi ya, seperti itu dan maksudnya, sebagainya. Oke. tapi di briefing selalu kita tekankan sih. Siap. Nah dari Ibu ada tambahan? Paling itu aja sih Pak kendalanya kayak di karyawan terus di saat kita udah ajar sampai pintar Oke. tiba-tiba dia keluar begitu. Udah keluar buka laundry sendiri lagi. Jadi kita datang lagi yang baru kita mengajar lagi dari nol gitu. Mas. Iya. Kayak gitu aja. Kita ngobrol di sini di depan karyawan yang lain gitu. Jadi ya semua pasti merasakan ya kendala yang terjadi ada karyawan. Tinggal kita sama-sama cari win-win solution. Karena bisa dibilang bisnis laundry ini adalah kita sebagai owner butuh tenaga mereka juga butuh pekerjaan. Sebenarnya kan saling membutuhkan. Nah tinggal bagaimana caranya berkomunikasi biar mutualisme itu terjalin ya Pak. Betul. Karena kan merasa, wah saya paling bisa, kalau nggak ada saya nggak bisa jalan di bisnis. Terus di sisi owner juga sama, kalau nggak ada kita kamu nggak ada kerjaan loh. Dan sebagainya. Nah, kalau egonya terlalu tinggi kayak gitu, ya pegawai ya pasti kabur satu-satu. Nah tadi kan disampaikan terkait SOP, sering baju ketuker, ada yang nggak di-spotting, nah berarti kan pengawasan Pak kalau menurut kami. Jadi controllingnya sih yang perlu ditekankan kembali. Apakah di sini sudah ada insentif Pak? Misalnya tim produksi mampu berapa banyak dan Kalau sebagainya? saya sebagai ini sih Pak, saya bikin sistem sih kalau misalnya per hari ini target saya tercapai itu rata. Oh rata ya? Bukan satu persatu? Enggak, rata semua dari depan sampai belakang dapat. 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 Oke. Jadi teman-teman juga akan saling ngingetin ya? Iya. Oke. Jadi itulah siap. selalu saya tekankan ke anak-anak, ke karyawan di saat briefing. Kalaupun kita kehilangan customer ataupun kita kekurangan customer, bonus kalian juga akan berkurang. Oh ya. Jadi teman-teman harus jagain kualitas Iya. hasilnya Jadi harus seperti apa. menjaga kualitas customer. Oke, biar nggak bintang satu terus ya Pak. Aduh, bintang satu, kebes saya. Nah, sekarang ada strategi apa lagi Pak untuk karena kan persaingan sudah mulai ketat luar biasa. Bapak sendiri dan Ibu apakah ada strategi khusus untuk memenangkan persaingan di sini? Sempat saya Kayaknya. bikin ini Pak, apa namanya? Kartu diskon. Oh, kartu member atau kartu diskon? Kartu diskon. Oh, kartu diskon. Kartu diskon Oke. yang cap cuci 5 kali, yang keenamnya dia diskon 50% untuk Ada barang satuan. Oke. Oh, jalan satuan. Berhasil Pak? Sempat jalan. Oh, sempat jalan. Lumayan berhasil. Cukup. Oke. Ya. Siap. Ini masih saya jalankan lagi. Oke. Saya selalu cek sih di kasir. Oke. Bila mana customer sudah tidak ada kehabisan atau mereka lupa bawa, diingatkan. Oke. Kalau lupa diingatkan untuk dicap. Jadi mereka juga senang untuk kembali lagi. Siap, keren, menarik ya. Iya. 5 kali nyuci apapun itu Pak? 5 kali kilo, yang keenamnya baru Satuan. satuan. Kalau dia kilo satuan kan notanya beda-beda nih. Dapat juga cap? Dapat. Dapat ya? Atau minimum berapa rupiah atau berapa itu enggak ya? Pokoknya datang per nota. Oh, menarik. Buka lagi nanti. Nah, teman-teman bisa ngelihat di sini cuciannya banyak sekali deretan. Cucian-cucian udah ada di sini semuanya. Terus ini apa Pak yang di daerah sini? Ini kan kiloan ya? Satuan Bang. Oh ini satuan yang dilipet ya, bed cover, spray dan sebagainya ada di sini ya. Betul. Kalau di belakang apa Pak? Pastikan. Boleh kita ngeliat sebelakang? Boleh, silakan. Oke, mari kita ke belakang. Kita di sini yang selesai disetrika ditaruh dulu di sini. Oke. Nanti setelah dingin baru mereka ambil ke depan. Oke, untuk di berarti. packing. Oke, setrikanya berarti di dalam sini. Oke, sebentar. Ayo teman-teman lihat teman-teman. Wih, area setrikanya di sini untuk 2 orang di sini. 2 orang Pak. Spotting bisa di sini juga. Ini untuk mengerjakan sepatu dan sebagainya ada di sini. Aman juga. Jadi ini udah selesai setrika semua. Sudah Pak. Sisa ini aja yang baru-baru keluar. Oke, ini pakai Kenzo boiler sudah, ada Ponzo boiler di sana, terus ada bright gas. Sudah, kita maju lagi kayaknya agak anget di sini. Maju lagi. Nah, kalau boleh tahu dulu kan mau bikin laundry nih Pak. Ini dapat ide dari mana Pak? Dan kenapa kok memilih akhirnya pakai Apik Management? Bapak Ibu boleh sampaikan. Memang saya semasa masih buka toko bangunan itu material sudah punya impian pengen buka laundry sih. Oke, kenapa kok impian pengen buka laundry itu? Saya lihat apa ya, punya prospek sih Pak. Prospek ya? Ada prospek Oke. untuk di bisnis laundry itu selama orang pakai baju itu usaha pasti jalan. Selama orang masih pakai baju, saya rasa orang masih pasti mencuci. Siap-siap sampai kiamat pun Sampai orang kiamat masih. pun orang masih mencuci. Iya, siap. Jadi nggak akan ada matinya. Tinggal kita maintainnya bagaimana. Siap. Oke. Kita maintainnya secara service customernya bagaimana. Oke.
bagaimana kita Siap. handle-nya sehingga customer bisa kembali. Jadi Oke. saya punya ide bisnis itu mungkin sebelum masih buka bangunan itu saya sudah Udah. kita coba buka laundry ya. Begitu. Terus kenapa kok nggak buka sendiri? Harus pakai Apik Management? Harus pakai Pak Apik Kenapa? karena background kita nggak ada di laundry Pak ya. Oke. Tidak ada di laundry, jadi belum paham lah. Mungkin bisa ya, mungkin sendiri bisa, tapi kita masih meraba-raba Pak. Oke. Masih meraba-raba caranya, jadi alangkah lebih baiknya kita menggunakan jasa Pak Apik saja. Dan saya melihat di YouTube, Bapak Oh, Apik. melihat di YouTube. Dan beneran Pak? Bagus Pak? Di Apik Management oke gitu? Bagus. Oh ya. Saya lihat Saya dari- paksain teman-teman. Kalau ngomong bagus ya Pak? Bagus, bagus. Dari Pak Apik sendiri sangat membantu dan fast respon juga sih. Pak Apik masih di luar negeri pun saya chat dibalas juga malam-malam. Weh, beruntung sekali. Kebetulan dibalas, biasanya enggak. Mohon maaf yang belum kebalas, mohon maaf sekali lagi. Ini beruntungnya Pak Firman aja sih. Ini Pak Firman. Oke, saya mau menekankan Bapak Ibu. Jadi saya juga pengen menyampaikan di video kali ini bahwa banyak banget yang memang pengen ngambil paket usaha di Apik Management. Memang pertimbangan salah satunya ya mereka pengen didampingin. Tapi biasanya kan masalah budget ya. Wah mending saya bangun sendiri dan sebagainya. Ternyata pas bangun sendiri bingung ngelola karyawan gimana, menentukan harga gimana, terus gimana cara datengin pelanggan, terus kalau karyawan keluar masuk gimana, nggak ada diajak diskusi, nggak ada experience. Akhirnya mereka ya udah deh pakai pendampingan manajemen, malah lebih mahal. Jadi kita udah pernah ngampein sebaiknya satu paket aja jauh lebih murah dibanding sendiri-sendiri. Tapi kalau udah jalan kayak gini kan sebenarnya nggak perlu kita sudah bisa jalan karena kita sudah ngasih tahu semua. Cara handle komplain gimana, cara menghandle karyawan gimana, ya memang balik lagi ke owner ya, menjalankan kayak gimana, plus bagaimana hubungan dengan si karyawan seperti apa. Karena karakter karyawan juga macam-macam. Dan ini kami lihat di Pak Firman dan Ibu Sri sekarang, luar biasa Bapak Ibu pengelolaannya, ya tinggal itu tadi, masalah-masalah yang terjadi tadi, tinggal dicariin solusinya aja. Balik lagi solusinya lebih ke arah emosional, masalah komunikasi dengan tim sih kan menurut kami. Tinggal entah kalau saya melihat apakah dengan gajinya, dengan benefit yang lainnya, ya nanti tinggal diatur aja. Karena setiap orang ini kan pasti punya tujuan-tujuan. Mereka mau kerja itu untuk apa aja sih? Mau gaji berapa sih? Setelah gaji itu untuk apa gajinya? Setelah mencapai angka itu untuk apa lagi? Nah, biasanya kayak gitu. Saya galinya di sana. Jadi akhirnya ketemu mereka, oh ya sudahlah, saya di sini aja. Karena semua yang saya minta kayaknya terpenuhi nih di sini. Suasana kerja nyaman, ownernya enak, ownernya bijaksana. Nah, itu mereka juga senang seperti itu. Ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu setelah kita di sini? Saya bersyukur sih maksudnya bisa didampingi dari awal sama tim dari Pak Apik, cukup terbantu, bukan cukup, sangat terbantu. Sama-sama. Dari setiap kendala apa yang saya komunikasikan ke tim Pak Apik selalu direspons sih. Sampai sekarang pun saya dengan softener masih ambil, Oh iya. masih Rinso masih. Kayaknya perlu dibuka resik supermarket laundry di sini. Saya sudah pernah berkomunikasi. Oh iya, iya. Nanti kita ngobrol lagi, Pak. Siapa tahu ada ruko yang kosong itu, Pak. Daerahnya strategis. Karena saya dengerin teman-teman banyak yang minta kayaknya. Saya juga berminat, Pak. Saya pun berminat. Ya, buka usaha laundry memang tidak mudah. Tapi kalau kita tekun menjalankannya pasti akan membuahkan hasil dengan bantuan yang maha kuasa. Sip. Terima kasih Bapak Ibu yang kasih, sudah Pak Apik, yang menyempatkan waktunya untuk sharing bersama teman-teman yang ada di Sama-sama, YouTube ini. Pak Apik. Jadi saya menyimpulkan bahwa tadi membangun bisnis yang awalnya Bapak Ibu nggak kenal laundry sama sekali, terus akhirnya dengan Apik Management akhirnya dibangun dan ternyata terwujud nih sampai overload nih. Nah tinggal kita hitung nih kapasitas produksi timnya sendiri kemampuannya berapa plus ditunjang dengan mesinnya. Kalau memang udah ketahuan bahwa ini butuh dinaikin harga, naikin harga Pak Ibu. Karena kalau secara mesin masih mumpuni, 250 kilo pun masih mumpuni. Kan, tapi timnya yang kurang kayaknya. Jadi dengan misalnya nih target yang kita capai mau 50 juta, timnya pun kayaknya minimal harus 7 dulu. Ya. Kalau saya ngitungnya, ini masih 5. Sebelumnya saya sudah 8, Pak. Oh gitu. Sudah sempat 8, cuman biasa ya belum Yang masuk. 2, apalagi habis lebaran ya Pak? Iya. Ada yang di sana. Saya sudah sempat 8 waktu itu. Oke. Kayaknya 7 karena 2 Bapak Ibu ini. Bapak Ibu masih terlibat? Masih ya? Yang saya masih kontrol-kontrol paling di saya kebanyakan di keuangan di keuangannya sih. Di keuangan ya? Paling cek keuangan, kalau ibu biasa di teknis. Oke, siap. Di masalah teknis Oke.
kalau ada yang nggak spotting atau apa. Oh, lebih ke bisa- teknis. Ya. Jadi lebih spesifik ya untuk pekerjaan teman-teman di operasional seperti apa. Bapak pernah menghitung kah profitnya ini kira-kira berapa persen? Dari omset yang ada, Bapak bisa mencapai profit dianggap berapa? Pernah ngitung kah? Kok ketawa ini? Kira-kira berapa Pak profitnya untuk di laundry ini? 40%. Wih, 40% keren teman-teman. Keren. Jadi bisnis laundry memang targetnya, apalagi kalau laundry kiloan, itu kan kurang lebih di 25-35%. Itu kira-kira. Sedangkan 40% ya karena tadi ada satuannya. Makanya teman-teman yang memang pengen profitnya lebih dari 30%, sebaiknya teman-teman udah mulai memikirkan naikin harga silahkan. Mau nambah layanan yang marginnya besar. Menambah layanan marginnya besar ya laundry satuan itu tadi. Dan setelah itu kasih yang ekspres, ekspresnya dibanyakin. Nah itu juga akan naikin harga dan akhirnya profit semakin gede. 40% itu yang disampaikan di sini. Siapa tahu 60% kan kita nggak tahu ya teman-teman. Kayaknya banyak misteri di beliau. Oke, kayaknya cukup sharing kita hari ini. Semoga teman-teman yang nonton pun juga dapat banyak inspirasi. Kalau ada teman-teman yang mampir ke Kendari, boleh Pak jalan-jalan ke sini, boleh, tanya-nanya sekaligus nyuci ya. Jangan lupa sekaligus nyuci. Dengan Kalau senang nanya sambil nyuci loh teman-teman. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya yang luar biasa. Terima kasih Sukses Pak Apik. terus. Sama-sama. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan komen di bawah ini. Atau mau detailnya, silakan cek deskripsi kita. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Firman. Saya Sri. Sampai jumpa lagi. Terima kasih dari Kairos Laundry. Thank you, thank you, thank you.